Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian Mukhtasar Minhajul Qasidin dan terakhir kita membahas tentang adab yang harus diperhatikan oleh mereka yang hendak mengeluarkan zakat. Adapun pembahasan kita kali ini, kita berbicara tentang adab yang harus diperhatikan oleh mereka yang menerima zakat. Sehingga apa yang dilakukan atau yang mereka ambil itu tidak keluar dari hikmah-hikmah pensyariatan zakat itu sendiri. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui bahwa mereka yang mengambil zakat itu haruslah asnaf yang 8 yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Artinya zakat itu tidak boleh diberikan kepada selain asnaf ini. Gitu ya. Jadi harus asnaf yang 8. Walaupun tidak mesti semuanya mengambil, tergantung kondisi siapa yang ada di antara mereka. Kalau semuanya ada, boleh mengambil. Tetapi kalau ternyata hanya sebagian yang ada, maka yang sebagian itu yang boleh juga mengambil. Tidak mesti semua 8 asnaf ini ada. Nah, mereka yang mengambil ini, yang merasa berhak untuk menerima zakat ini memiliki tugas atau adab yang harus diperhatikan. Yang pertama, kata Syekh, bahwa mereka yang mengambil zakat, yang menerima zakat itu harus paham kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan bagian itu kepada mereka. Gitu. Mereka harus memahami bahwa Allah mewajibkan orang mengeluarkan zakat, kemudian memberikannya kepada mereka itu agar Allah memenuhi kebutuhan hidup mereka. Allah mencukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, sehingga dengan kesadaran ini seharusnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesadaran ini seharusnya dia berterima kasih kepada Allah dan tidak mencari kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai zakatnya dia terima tetapi kemudian syukurnya tidak gitu. Dan tentu yang namanya syukur itu ya harus dibuktikan dengan ucapan dan perbuatan. Karena orang yang kemudian menerima zakat, dia memakan zakat itu tetapi dia tidak bersyukur kepada Allah, maka orang seperti itu disebut dengan kufur nikmat. Nah, jadi menerima zakat itu bagian dari sarana mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada mereka. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dia pun harus bersyukur kepada pemberi zakat itu. Yang dimaksud dengan bersyukur di sini artinya berterima kasih lah kepada pemberi zakat itu. Walaupun yang memberikan harta itu adalah Allah, tetapi kan wasilahnya melalui mereka yang berzakat. Oleh sebab itu, dia harus berterima kasih kepada yang memberi zakat dan mendoakannya. Gitu ya, mendoakannya. Nah, oleh sebab itu di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia yang telah berbuat baik kepada dia, maka hakikatnya dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saya mengatakan apa? Wa min tamami syukri, di antara kesempurnaan syukur itu alla yahtaqir al-atawa in qalla. Tidak boleh kemudian dia merendahkan pemberian itu gitu. Walaupun pemberian itu sedikit. Karena ada sebagian orang kalau diberi bukannya berterima kasih, malah menghina. Karena dia menerima sedikit misalnya. Sehingga dia bukannya bersyukur tetapi malah menghina. Nah, di antara kesempurnaan syukur itu tidak menganggap remeh pemberian tersebut walaupun pemberian itu sedikit. Wala yazumuhu, tidak boleh mencela gitu ya. Wala yugoti ma fihi min aib gitu. Kemudian tidak boleh menyebut-nyebutkan aibnya seperti itu.
dan harus menutupi aib pemberian tersebut. Kalau misalnya pemberian itu tidak menyenangkan dia atau sedikit atau kurang bagus, nah itu harus ditutupi aib-aib itu. Kemudian wa kama anna wazifatal mu'ti al-istighor fa wazifatul mu'ti al-istidham. Sebagaimana di antara tugas orang yang memberi itu harus menganggap pemberiannya sedikit, maka tugas orang yang menerima itu harus menganggap apa yang dia terima itu sesuatu yang besar. Jadi orang yang memberi tidak boleh merasa dia sudah berjasa, gitu ya. Karena apa yang dia lakukan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitupun orang yang menerima tidak boleh merasa bahwa pemberian ini hina. Gitu, karena itu adalah bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada dia. Gitu. Wa kullu dzalika la yunaqid ru'yatan nikmah minallahi azza wa jalla, dan ketika orang yang memberi itu menganggap pemberiannya sedikit gitu ya, itu tidak lantas bertentangan dengan la yunaqid ru'yatan nikmah minallahi azza wa jalla, tidak bertentangan dengan pandangan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dia terima. Artinya bukan berarti menganggap pemberian Allah itu sesuatu hal yang hina, enggak gitu. Itu hanya sebatas ketawaduan lah, ketawaduan bahwa ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, jangan pernah menganggap apa yang kita berikan itu sesuatu yang luar biasa gitu. Biasa saja. Kenapa? Karena kalau kita punya anggapan seperti itu nanti akan muncul ketakaburan, ujub, sombong gitu ya, merasa berjasa kepada orang lain gitu. Kemudian yang berikutnya, ayan zurafima ya'to fa ilam yakun min hilin lam ya'khudhu aslan. Gitu. Orang yang menerima itu dia harus melihat gitu apa yang diberikan tersebut. Apabila sesuatu yang diberikan itu adalah sesuatu yang haram gitu ya, tidak halal, maka lebih baik dia tidak menerimanya. Gitu. Itu orang yang diberi itu. Li'anna ikhraja malil ghair laisa bizakatin gitu ya. Karena mengeluarkan harta orang lain itu bukan bagian dari zakat. Jadi ketika dia mau menerima zakat itu, dia harus betul-betul melihat ini harta siapa yang diberikan kepada dirinya itu. Kalau itu harta orang yang memang pemilik harta tersebut, maka dia terima, itu bagian zakat. Tapi kalau pemilik itu ternyata hasil mengambil dari harta orang lain juga, ya usahakan jangan menerima harta tersebut gitu. Artinya dia harus memperhatikan kehalalan dari harta yang dia kehalalan dari harta yang dia terima gitu ya. Itu tugas yang keberapa? Yang ketiga ya. Fa illam yakun min hilin lam ya'khudhu aslan. Kalau harta itu tidak halal, maka usahakan jangan mengambil harta tersebut. Ini bagian dari sikap warok ya, kehati-hatian, tidak menjerumuskan diri kepada sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang syubhat. Karena orang yang menjaga dirinya dari syubhat, kata Nabi, maka dia telah menjaga agama dan kesucian dirinya. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian di sini dikatakan kalau ternyata dia menerima gitu ya. Faman kana aksaru kasabihi haroman, barang siapa yang pekerjaannya kebanyakan dari sesuatu yang haram, kata Syekh. Fa akhraja zakata, kemudian dia mengeluarkan zakat dari harta tersebut. Walam yu'raf lima akhrajahu malikun muayyan gitu. Dan apa yang diketahuinya itu tidak diketahui secara pasti. Gitu. Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Kanat al fatwa fihi an yatasaddaq bihi. Maka lebih baik hartanya itu ketika diterima itu disedekahkan kembali gitu itu. Tetapi kalau bagi orang yang fakir gitu ya, bagi orang yang fakir, apakah boleh menerima harta tersebut? Kalau memang dia membutuhkan gitu ya, maka dia dibolehkan mengambil harta tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Ketika hidupnya betul-betul sempit
dan dia tidak bisa mendapatkan harta yang betul-betul bersih. Gitu. Jadi artinya walaupun orang yang fakir itu ketika menerima misalnya dia tahu bahwa orang ini bekerja bukan hanya yang halal tetapi yang haram juga. Kemudian dia mengeluarkan apa? Sebagian dari hartanya itu. Apakah si fakir itu boleh menerima secara asal, kata Imam Ibnu Qudamah, lebih utama tidak. Tetapi kalau dia dalam keadaan terpaksa karena dia tidak menemukan lagi sumber yang lebih baik dari itu, maka dibolehkan mengambil harta tersebut tetapi sesuai dengan kebutuhannya saja. Gitu. Kemudian yang keempat, orang yang mengambil zakat itu an yatawaqqo mawaqi asyubah fi qadri ma ya'khudhu fa ya'khudhul qadral mubah lahu. Hendaklah dia berhati-hati di dalam syubhat sehingga hendaklah dia mengambil harta itu sesuai dengan kebutuhannya saja. Jangan sampai dia menerima zakat itu melebihi kebutuhan yang dia butuhkan. Gitu, dalam artian butuhnya mungkin sekian tetapi karena dia ingin lebih kemudian dia mengambil harta zakat itu secara lebih. Nah, itu tidak dikenankan, gitu ya, tidak diperkenankan di dalam agama kita. Gitu. Fa'in kana goriman misalnya, kalau dia itu orang yang punya hutang, maka cukup dia mengambil seukuran untuk membayar hutangnya. Apabila dia seorang yang gozi itu mujahid fisabilillah, kemudian dia tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, tapi dia ikut berperang, maka kan dia berhak menerima dari harta zakat. Berapa banyak yang dia ambil seukuran kebutuhan dia di dalam memenuhi kebutuhannya di dalam perang tersebut. Gitu. Kalau dia orang miskin maka cukup dia mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Tidak boleh dia mengambil untuk memperkaya diri. Nah, ini harus diperhatikan. Wa kullu dzalika maukulun ila ijtihadihi wal wara tarku mayarib. Dan semua itu kata Syekh dikembalikan kepada ijtihadnya masing-masing, kira-kira dia butuhnya berapa dan berhati-hati untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat dia ragu. Nah, kemudian Syekh mengatakan di sini waqtalafal ulama fi qadril ghina almani minaz zakat. Para ulama berbeda pendapat. Ukuran kaya yang menghalangi seseorang untuk menerima zakat itu berapa? Gitu ya. Kapan seseorang dikatakan kaya sehingga dia tidak berhak menerima harta zakat? Nah, maka kata Syekh was-shahih dan yang paling benar dalam hal ini an yakuna lahu kifayah ala dawam. Yang penting dia memiliki kecukupan di dalam memenuhi kebutuhan pokoknya secara dawam, gitu, secara terus menerus. Imamin tijarotin, gitu, apakah karena dia berdagang, au sinaatin atau dia membuat kerajinan, au ajri iqorin atau dia menyewakan tempatnya. Dari hal-hal itu kemudian dia mendapatkan kecukupan sehingga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Maka orang yang bisa memenuhi kebutuhan pokok secara terus-menerus itu dianggap orang yang kaya, gitu, di dalam agama itu. Al-ghani. Nah, sudah cukup dianggap ghani. Jadi ghani itu bukan orang yang kemudian berlebih-lebihan seperti dalam pandangan kita hari ini, gitu ya. Kalau kita kan mendefinisikan kaya zaman sekarang itu kalau dia punya rumah mewah, mobil mewah, uangnya banyak numpuk gitu di bank kemudian kaya. Nah, di dalam Islam yang dimaksud dengan kaya itu selama dia memiliki atau sanggup memenuhi kebutuhan pokoknya secara terus-menerus, maka itu sudah dianggap kaya, cukup, gitu ya. Wa in kana ba'dul kifayah, kalau ternyata dia hanya memperoleh sebagian dari kecukupannya, misalnya dia butuhnya 1 juta tapi dia hanya mendapatkan 500.000 misalnya. Akhoda mayutammimuha, maka dia boleh mengambil dari harta zakat itu untuk mencukupi kebutuhannya, yaitu 500.000 lagi. Wa illam yakun lahu dzalika akhoda mayakfi, kalau dia tidak punya sama sekali, maka dia boleh mengambil sesuai dengan kecukupannya. Oleh sebab itu di dalam Islam fakir miskin itu definisinya kan sebagian ulama mengatakan kalau fakir itu lebih buruk daripada miskin. Miskin itu mereka yang bisa memenuhi setengah dari kebutuhan dalam setahun.
Tapi kalau fakir itu kurang dari setengah kebutuhan. Misalnya kalau dalam setahun kebutuhan dia adalah 30 juta misalnya, nah miskin itu dia bisa memenuhi 15 juta. Atau lebih tetapi tidak mencapai target. Nah, orang seperti ini berhak mendapatkan zakat sehingga target 30 jutanya terpenuhi. Misalnya kalau dia hanya 15 juta berarti 15 juta lagi dari zakat seperti itu. Nah, kalau fakir misal kurang dari setengah, misalnya dia hanya mendapatkan 10 juta, maka dia boleh mengambil 20 jutanya dari apa? Dari zakat. Gitu, itu perbedaan fakir dan miskin. Nah, lalu berapa yang dia dapatkan dari zakat? Di sini dikatakan bahwa yang diterima oleh mereka itu fakir miskin dari zakat itu untuk kebutuhan 1 tahun. Gitu ya, bukan untuk kebutuhan hari itu. Jadi seharusnya lembaga-lembaga zakat itu memenuhi kebutuhan fakir miskin itu untuk 1 tahun kebutuhan hidup mereka. Nah, tidak tahu nih lembaga zakat yang ada sekarang itu seperti apa. Karena faktanya seringkali ada informasi ada lembaga zakat di sana tetapi orang-orang miskin di sekitarnya masih banyak juga gitu. Terkadang uang-uang zakat itu digunakan untuk kepentingan bisnis apa gitu kan. Kemudian hasilnya diberikan tetapi diberikan pun tidak dalam kebutuhan 1 tahun. Nah, seharusnya fakir miskin itu dipenuhi kebutuhannya selama apa satu tahun penuh itu. Gitu. Nah, jadi liyakun mayakud biqadri mayakfi sanatahu wala yazidu ala dzalik. Hendaklah fakir miskin itu mengambil kebutuhan dia untuk 1 tahun dan tidak melebihi kebutuhan 1 tahun itu. Gitu. Kenapa? Karena kalau dia mengambil lebih, maka kata Syekh itu akan mempersempit fakir miskin yang lainnya. Nah, mungkin itu diantara adab-adab yang harus diperhatikan oleh orang yang mengambil zakat, orang yang berhak. Pertama, dia harus bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada siapa yang memberi. Kemudian dia melihat juga harta itu apakah harta yang halal itu ya, menurut Ibnu Qudamah. Kalau tidak halal lebih baik jangan diambil kecuali dalam keadaan apa? Terpaksa gitu ya. Kemudian jangan mengambil lebih dari apa? Kebutuhan. Jangan mengambil lebih dari kebutuhan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.